Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama hewan-hewan ternak mereka. Adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Baduy. Adik-adik tersayang, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para laki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang-orang Baduy terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang-orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Mereka lah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka lah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia, sekarang Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak Raja Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu, ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. "Panggil dia sekarang juga." Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjutnya. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. "Kau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat mengagetkan. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan?"
Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam! Bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintahnya. Kemudian tidak berapa lama kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 69.